فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil faedah terkait Israiliyat, yang secara umum berita-berita Bani Israel terbagi menjadi berapa jenis? Indaga syukran. Ini sudah ditekankan untuk diingat ini. 3 jenis apa saja? Naam, tayyib. An yakuna syar'una qad ja'a bi tasdiqih. Syarat kita datang dengan membenarkan berita tersebut, maka kita amalkan berita Bani Israel atau bagaimana? Kita beramal dengan syariat kita atau dengan berita itu? Tentu kita beramal dengan syariat kita. Naam. Tayyib. Kemudian yang kedua apa? Usama. Dari jenis kabar-kabar yang datang dari Bani Israel, dari ahli kitab. Baik. Yang syariat kita mendustakannya, maka kita mendustakannya. Kemudian yang ketiga apa Devi? Naam, yang didiamkan. Di dalam syariat kita maksudnya didiamkan gimana? Syariat kita diam darinya maksudnya bagaimana? Tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Baik. Nah, kabar-kabar dari ahli kitab yang tidak ada pembenarannya dalam syariat kita, juga tidak ada pendustaannya. Maksudnya tidak ada pendustaan, ya kawan, bahwasanya apa yang menjadi madmun dari kabar itu kan tidak ada dalam syariat kita pengingkarannya, pendustaannya. Baik. Maka inilah yang dikutip atau dinukilkan oleh para sahabat dan masuk dalam keumuman haditsu an Bani Israil wala haraj, karena biasanya hanya sekadar apa kabar-kabar dari mereka. Tayyib. Jadi 3 jenis ini ya kawan. Kalau ada pembenaran maka kita tidak perlu mengambil dari mereka, cukup dengan syariat kita. Kalau ada pendustaan maka jelas kita dustakan. Tapi kalau tidak ada pembenaran dan pendustaan maka kita sampaikan begitu saja. Boleh untuk apa menyampaikannya, nah, tanpa membangun hukum padanya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa kadzal ikhbaru amma yahsulu bi fi'lihi thawabun makhsus. Ini kemarin. Nah, dari apa? Riwayat mauquf tapi memiliki hukum marfu'. Karena ada 3 syarat, ya kan? Harus diingat-ingat apa syaratnya itu? Hendaknya ikhlas. Masih harus baca, hanya harus hafal, apa? Perawi itu atau sahabat itu tidak suka mengambil dari Israiliyat. Yang kedua, masalah yang dibicarakan itu bukan masalah yang
ada peluang untuk ijtihad padanya. Kemudian yang ketiga, tidak ada kaitannya dengan lughah atau tafsir dari gharibul kalimah. Taib. Seperti kemarin dicontohkan khabar yang telah lalu atau khabar yang akan datang. Kemudian juga apa? Al-ikhbar amma yahsulu bi fi'lihi thawabun makhsus. Seperti pengkhabaran tentang apa-apa yang dengan melakukan perbuatan itu didapat pahala yang khusus. Seperti apa? Yang masyhur hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud tentang keutamaan baca Al-Qur'an. Wala aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini kan tentang pahala, bahwasanya setiap huruf itu dinilai pahala. Nah, ini perkara yang berkaitan dengan pahala, tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud dari diri sendiri. Maka kita katakan mauquf lahu hukmur rafa'. Au iqabun makhsus, atau hukuman yang khusus tentang suatu kemaksiatan. Wa inna ma kana lahu hukmul marfu' li'anna ikhbarahu bidzalika yaqtadi mukhbiran lahu wa ma la majala lil ijtihadi fihi yaqtadi muwaqqifan lil qaili bih wa la muwaqqifa lis sahabati illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ba'du man yukhbiru 'anil kutubil qadimah. Baik, perhatikan. Nah, hanyalah perkara ini diberi hukum marfu' karena pengkhabaran dia dengan hal-hal itu berkonsekuensi, ya kawan, adanya apa? Mukhbiran lahu, adanya orang yang memberi kabar, ya tidak? Sahabi kira-kira tahu langsung tidak tentang masalah surga neraka, masalah pahala dosa? Tidak. Karena tidak, mesti ada apa? Ada yang memberitahu, ya kan? Yang memberitahu ini siapa? Nah, tentunya kemungkinannya Nabi atau dia membaca dari kitab terdahulu. Makanya dipersyaratkan tidak boleh sahabat ini mengambil dari kitab-kitab yang terdahulu dari ahli kitab. Berarti kalau diketahui demikian, berarti yang memberitahu mesti Nabi, sehingga dihukumi marfu'. Qala wa ma la majala lil ijtihadi fihi yaqtadi muwaqqifan lil qaili bi wala muwaffiqa lis sahaba wala muwaqqifa lis sahabati illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, al muwaqqif yaitu al muallim, tidak ada yang mengajari. Nah, perkara-perkara yang tidak mungkin ijtihad, maka berkonsekuensi mesti adanya apa? Adanya yang mengajari orang yang mengucapkan itu. Nah, tayyib, mesti ada yang mengajari. Dan tidak ada yang mengajari sahabat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ba'du man yukhbiru 'anil kutubil qadimah, atau sebagian yang mengkhabarkan dari kitab-kitab terdahulu. Falihadza waqa'a al-ihtirazu 'anil qismi tsani. Alhamdulillah. Ya. Dan dengan ini ada ihtiraz, yaitu apa? Sudah dikeluarkan dalam persyaratan tadi untuk orang itu tidak mengambil dari kitab-kitab terdahulu, sehingga berarti kemungkinannya tinggal satu, yaitu yang mengajari adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sebagaimana diterangkan di ta'liq, hum ba'duman yukhbiru 'anil kutubil qadimah wa waqa'a al-ihtirazu anhu biqaulihi fi ma taqaddam ma yaqulu sahabi alladhi lam ya'khudh 'anil israiliyat. Telah disebutkan di awal syaratnya. Qala fa idza kana kadzalika falahu hukmu ma law qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa marfu'. Nah, jika keadaannya demikian, maka berarti dia memiliki hukum seperti seandainya dia mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah hadis yang marfu', sawa'un kana mimma sami'ahu minhu aw anhu biwasitatin. Sama saja apakah sahabat ini mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengar dengan perantara.
Karena apa? Seandainya perantaranya itu sama-sama sahabi, tidak masalah. Dan biasa sahabi yang mengambil dari sahabi yang lain. Nah, kemudian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis-hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabi saghir pada masa itu. Maka banyak hadis-hadis beliau yang mengambil dari sahabat yang lain, tidak langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah ini marfu' dalam apa? Dalam qaul. Nah, secara hukum. Wa mithalul marfu'i minal fi'li hukman an yaf'ala sahabiyyu ma la majala lil ijtihadi fihi fayunazzalu ala anna dhalika 'indahu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sekarang contoh marfu' berupa perbuatan secara hukum. Jadi perbuatan sahabi tapi dihukumi apa? Marfu'. Yaitu seorang sahabi melakukan perkara yang tidak ada peluang untuk ijtihad padanya. Fayunazzalu ala anna dzalika 'indahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Diturunkan bahwasanya perbuatan itu dilakukan oleh orang tadi memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya. Baik. Kama qala Syafi'i fi salati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf. Naam, fi kulli raq'atin aktsar min ruku'ain. Seperti perkataan Syafi'i pada salat Ali dalam salat kusuf. Di mana pada setiap rakaat lebih dari 2 rukuk. Saya perhatikan catatan kaki. Qala al-Biqai adunnu qaula al-mu'allif fil kusufi wahman wa inma huwa fi zalzalah. Kata Biqai, kemungkinan aku sangka perkataan Ibnu Hajar bahwasanya salat Ali ini terkait masalah kusuf ini kekeliruan, karena salat itu adalah salat ketika ada gempa. Ketika salat ada gempa. Faqad rawal Baihaqi fi Sunan wal Ma'rifah an Imam Syafi'i fi ma balaghahu an Abbad an Asim al-Ahwal an Quza'ah an Ali radhiyallahu anhu annahu shalla fi zalzalah 6 raka'atin fi 4 sajadatin. Khamsi raka'atin wa sajdataini fi raka'ah wa raka'atin wa sajdataini fi raka'ah. Perhatikan tentang apa? Kaifiyah ini. Imam Syafi'i meriwayatkan akhwan dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau salat ketika terjadi gempa sebanyak 6 rakaat. Taib 6 rakaat, 6 pada 4 sujud. 6 rakaat ya, 6 rukuk maksudnya. Taib 6 rakaat 6 rukuk. 6 rukuk pada 4 sujud. Berarti apa? Khamsu raka'atin wa sajdataini fi raka'ah. 5 rukuk dan 1 apa? Khamsi raka'atin wa sajdataini fi raka'ah, yaitu dalam 1 rakaat itu ada rakaat pertama itu 5 kali rukuk. Rukuk, bangkit, rukuk, bangkit, rukuk, bangkit, seperti salat kusuf, tapi 5 kali rukuk. Dalam 1 rakaat ya. Kemudian sujudnya sama. Sujudnya berapa kali sama dalam 1 rakaat? Sujud dalam 1 rakaat berapa kali? 2. Kemudian wa raka'atin wa sajdataini fi raka'ah, dan 1 rukuk serta 2 sujud dalam apa? Dalam 1 rakaat di rakaat kedua. Jadi salatnya berapa rakaat ikhlas? Salat ketika gempa yang dilakukan oleh Ali dalam riwayat ini berapa rakaat? Salatnya 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat, tapi pada rakaat pertama ada berapa?
Berapa rukuk? Pada rakaat pertama ada 5 rukuk. Yang lainnya sama seperti salat yang lain. Nah, qala Syafi'i, walau thabata hadza an Ali radhiyallahu anhu laqultu bih. Naam, wa hum yuthbitunahu wa la ya'khuduna bih. Wa ammal kusuf faqad ruwiya anna fi kulli rak'atin aktsar min ruku'aini min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan fi iddati turuq fala yahtaju fihi ila tamassuk bi fi'li Ali radhiyallahu anhu ila akhirih. Baik, kata Syafi'i yang menunjukkan prinsip beliau dalam sunnah ya kawan. Seandainya ini sabit dari Ali, nah maka aku akan berpendapat dengannya. Nah, dan mereka menetapkannya tapi tidak mengambil hal tersebut. Nah, ini yang diingkari oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau memang dikatakan sabit dari Ali, ya kita ambil. Kenapa? Beliau berkeyakinan itu memiliki hukum marfu'. Cuman dikatakan oleh Biqai, tadi apa? Pada salat ketika zalzalah. Adapun ketika apa? Ketika kusuf, maka tidak perlu kita berdalil dengan fi'il Ali. Kenapa? Karena telah datang riwayat yang marfu' dalam masalah ini. Baik. Naqalahul Munawi fil Yawaqid wal Laqani fi qada'il watar. Wa fi nasayhima ma'an zawaid wa takhaluf. Waqad athbattu ma ra'aituhu sawaban. Qala Ibnu al-Hambali fil Far' al-Athis walladhi taharrara anna al-wahm majmu'un atau majmu'u qawlihi fil kusuf fi kulli rak'atin aktsar min ruku'ain la qawlihi fil kusuf khassa. Jadi kalau diperhatikan kekeliruan dari apa? Dari penukilan Al-Hafidz mulai dari apa? Penetapan kusuf, juga penetapan bahwasanya pada setiap rakaat lebih dari 2 rukuk. Kenapa? Karena pada fi'il Ali yang lebih dari 2 rukuk pada rakaat berapa? Indang ya Badri. Rakaat pertama saja. Maka kesalahan penukilan ini bukan hanya pada masalah penetapan itu salat kusuf saja. Idza fi rakaat tsaniyah fi zalzalah fima nukila an aliyin siwa ruku'in wahid. Ya. Ini penting ikhwan, menukilkan secara makna itu harus betul-betul paham. Atau terkadang kemungkinan Al-Hafidz Ibnu Hajar dari hafalannya sehingga kurang teliti. Baik. Kemudian di sini ada istishkal dari qari. Qala al-qari wastashkala syarihun bi'annahu yajuzu fi'lu sahabi ma la majala lil ijtihadi fihi li sama'ihi minhu. Tayyib li sama'ihi minhu sallallahu alaihi wasallam. Lali annahu fa'ala fala yakunu min marfu'il fi'li. Tayyib. Ada iskal dari syarih bahwasanya boleh perbuatan sahabi yang tidak ada majal untuk ijtihad padanya. Dikarenakan dia mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Fala yakunu min marfu'il fi'li, sehingga seperti ini bukan termasuk marfu'ul fi'li. Seperti misalnya masalah salat duha. Masalah salat duha. Tayyib. Telah datang qaul banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada beberapa sahabat untuk menunaikannya dan jangan meninggalkannya.
Kemudian datang riwayat sahabi yang senantiasa melakukan itu. Nah, maka kita katakan yang marfu ya dari qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan berlandaskan pada perbuatan sahabinya. Nah, kemudian dijawab iskal ini wa huwa madfu'un bi anna al-murada fil mithali an yakuna fi'lu sahabi lahu hukmul marfu' bi alla yakuna min tilqa'i nafsihi. Nah, istiskal tadi tertolak. Karena yang dimaksud dari contoh tadi, baik. Untuk apa? Perbuatan sahabi itu memiliki hukum marfu'. Tayyib bi alla yakuna min tilqa'i nafsi. Di mana perbuatan itu bukan dari diri sendiri. Kenapa? Karena dipersyaratkan perbuatan itu tidak ada peluang ijtihad padanya. Bal yakunu ma'khudhan minhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan ikut diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'ammu min an yakuna mustafadan min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi. Sehingga itu lebih umum. Ya, dari kondisi dia perbuatan itu diambil faedah dari perkataan atau perbuatan atau takrirnya. Jadi intinya untuk dikatakan fi'il lahu hukmul marfu', intinya jika fi'il tersebut dilakukan oleh sahabi pada hal-hal yang tidak ada peluang ijtihad padanya, maka berarti ini fi'il dikatakan memiliki hukum marfu'. Karena sahabat akhwan tidak mungkin mereka melakukan ibtida'. Paham? Kalau orang datang belakangan mengadakan perbuatan yang tidak datang nas qaul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan berbuat bid'ah. Tapi kalau sahabi pada hal-hal yang tidak mungkin untuk ijtihad padanya, misalnya kaifiyah salat. Kaifiyah salat seandainya ada seperti itu. Maka berarti itu lahu hukmul marfu'. Ini menurut apa yang kita pelajari di sini. Baik. Wa qala al-Munawi qala ba'du man laqainahu atau ba'du man laqinahu yuhtamal an yakuna an qawlihi la an fi'lihi bi an ukhbira bil jawaz. Ada kemungkinan juga itu dari perkataan Nabi bukan dari perbuatannya, di mana dikabarkan tentang bolehnya hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam Syafi'i fi salati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf fi kulli raq'atin akthar min ruku'ain. Kadza mathala al-muallif wa khalafahu asy-Shamuni fa ankara dzalika wa qala la yata'atta fi'lun marfu'. Tayyib. La yata'atta fi'lun marfu'un hukman. Tayyib, yang lainnya mengingkari ikhwan, tidak mungkin untuk fi'il sahabi itu dihukumi secara marfu'. Qala wa la yalzamu min kaunihi 'indahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna 'indahu min fi'lihi li jawazi an yakuna 'indahu min qawlihi. Dan tidak melazimkan ikhwan kondisi itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus berupa perbuatan Nabi. Tapi boleh juga itu dari perkataan Nabi yang didengar oleh sahabi itu kemudian diamalkan. Baik. Qala laqani hadzal mithal alladhi dzakarahu al-musannif naqashahu fihi ba'dhum qailan la yata'atta fi'lun marfu'un hukmah ila akhirih fa dzakara nahwa ma sabaqa thumma qala al-munaqishu fi dzalika huwa asy-Shamuni wa la yakhfa anna munaqashatahu laysat khassatan bi hadzal mithali bal huwa munkirun li tahaqqi wujudi raf'il hukmi fil af'ali mutlaqan. Baik. Fala yudfa'u bi anna munaqashatahu fi mithal wa laysa min da'bi al-muhassilin. Baik. Jadi di sini kata Laqani meluruskan bahwasanya niqash yang diadakan oleh Oleh Shamuni.
Nah, itu bukan terkait masalah misal. Nah, karena ini bukan kebiasaan ahlu tahsil. Bukan kebiasaan orang-orang yang mendalam dalam pembahasan. Tapi nikosh dari Syamuni memang tidak mungkin ada fi'il sahabi dihukumi hukum marfu. Ini menurut beliau. Wala yakhfa imtina'ul jawabi bi annahu bihasabi tajwizil aqli li'annahu ghairu mu'tabarin fin naqliyat. Nah, dan tidak tersembunyi akhwan, imtina'ul jawab, yaitu tidak mungkinnya jawab untuk dikatakan bahwasanya itu berdasarkan pembolehan secara akal saja. Nah, karena hal yang seperti ini secara akal boleh. Karena yang demikian tidak mu'tabar, tidak dianggap dalam pembahasan nakliyat, dalam pembahasan penukilan. Wa yumkinu an yuqal ahida minhu sallallahu alaihi wasallam al-bayan bil qaul wal bayan bil fi'li. Baik, wa uhida minas sahabati radhiyallahu anhum naqlu bayanihil qawli kama huwa imma bil lafzi wa imma bil ma'na ala sabilil muhafazati wal mulazamah. Fasara ma sakatu anhu minal af'ali as-sadirati anhum allati la majala lira'yi fiha mahmulatan ala annahum syahadu fi'lahu sallallahu alaihi wasallam iyyaha kadzalik. Wa illa la salaku bihal jaddah wa la syakka anna al-mas'alata dhanniyah. Naam. Tayyib, yakfi fiha az-zuhur. Jadi kesimpulan yang diberikan Laqadi di sini, bahwasanya mungkin untuk dikatakan telah dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan dengan perkataan, juga dikenal penjelasan dengan perbuatan. Dan dikenal dari sahabat menukilkan penjelasan Nabi baik yang berupa perkataan sebagaimana lafadznya atau secara makna untuk menjaga muhafadzah dan mulazamah itu, yaitu dijaga betul-betul amalan itu. Sehingga apa-apa yang mereka diam dari hal tersebut yang berupa perbuatan yang muncul dari para sahabat yang tidak ada peluang untuk beristihad padanya, memunculkan dari diri sendiri, maka dibawa bahwasanya mereka telah menyaksikan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi, maksud dari fi'il lahu hukmul marfu' ya seperti ini. Nah, karena Nabi biasa menjelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau qaul ya di qaul, terkadang dengan makna, terkadang dengan lafadznya persis. Nah, kemudian tidak dijelaskan dengan qaul tapi dengan perbuatan. Nah, oleh para sahabat, maka dibawa bahwasanya mereka telah menyaksikan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya seperti misalnya ikhwan, takbir. Masalah takbir. Takbir ketika apa? Ketika ayyamil Id. Takbir mutlak dan muqayyad. Ini yang kita dapatnya apa? Penukilan fi'il dari apa? Dari para sahabat. Takbir mutlak. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad yang ada di hari-hari Idul Adha, mulai dari fajar hari Arafah sampai asar akhir hari tasyrik. Ini kan kalau riwayat marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qaul beliau tidak ada. Yang ada apa? Riwayat mauquf dari fi'il para sahabat. Dan bahkan dinukilkan ijma'. Tapi ini bisa jadi contoh untuk pembahasan kita. Fi'il sahabi yang apa? Dihukumi hukum marfu'. Wallahu a'lam. Baik. Wa mithalul marfu' min at-taqriri hukman an yukhbira sahabiyyu annahum kanu yaf'aluna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Fa innahu yakunu lahu hukmur raf'i min jihati anna adh-dhahira
anna adh-dhahira ittila'uh sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Litawaffuri dawa'ihim ala su'alihi an umuri dinihim. Ini. Sekarang apa? Takrir. Marfu' ikhwan, terkait takrir secara hukum. Di mana apa? Seorang sahabi ya, mereka apa? Dulu melakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu perkara. Maka itu memiliki hukum rafa' dari sisi yang zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahuinya. Kenapa? Karena banyaknya tuntutan untuk apa? Untuk hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara itu dilakukan oleh sahabi di zaman Nabi yang sangat mungkin atau bahkan apa? Dorongan untuk Nabi tahu itu jelas mesti, karena mesti akan ditanyakan perkara itu. Baik. Wa li'anna dzalika zamanu nuzulil wahyi, karena pada masa itu adalah masa turunnya wahyu. Fala yaqa'u min ashabati fi'lu syai'in wa yastamirruna 'alaihi illa wa huwa ghairu mamnu'il fi'li. Ini. Sehingga tidak mungkin sahabat melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan itu terus-menerus dilakukan, kecuali apa? Kecuali itu memang perbuatannya tidak dilarang. Paham? Contoh yang paling masyhur tentang azal. Waqad istadalla Jabir atau waqad istajala Jabirun. Istadalla Jabirun wa Abu Sa'id radhiyallahu anhuma ala jawazil azli bi annahum kanu yaf'aluna wal Qur'anu yanzil walau kana minha yunha anhu walau kana mimma yunha anhu lanaha anhu al-Qur'an. Baik. Jabir dan Abu Sa'id berdalil tentang bolehnya azl. Bahwasanya itu mereka lakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Quran masih turun. Seandainya itu dilarang, maka tentunya apa? Tentunya apa? Hendak ya Usamah. Akan doa. Seandainya azl itu perkara yang tidak boleh, mesti apa? Akan apa? Akan turun Quran untuk melarangnya. Taib, akan turun Quran untuk melarangnya. Makanya ketika tidak turun Al-Quran, padahal saat itu masih masa-masa turunnya wahyu, menunjukkan itu boleh. Makanya mereka mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azl dalam keadaan Quran itu masih turun. Taib. Ini takrir yang memiliki hukum rafa'. Taib, wallahu ta'ala alam, naktafi bihadza.